Masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Audi, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Simpang Gede Bage, Bandung. Ya baik, terima kasih dan selamat sore pemirsa. Saat ini saya tepat berada di kawasan Patung Kujang Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Kondisi arus kendaraan 2 hari setelah Tahun Baru 2026 saat ini dalam kondisi ramai padat. Kepadatan terjadi dikarenakan adanya jumlah kendaraan terus meningkat menjelang traffic light, tepatnya dari Jalan Soekarno-Hatta yang akan menuju ke Jalan Cibiru atau Cilenyi. Namun selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal yaitu 30 sampai dengan 40 km per jam. Kemudian dari Jalan Raya Kiri, Soekarno-Hatta yang mengarah ke alun-alun Ujung Berung saat ini juga dalam mengalami penambatan kecepatan dikarenakan adanya penyempitan ruas jalan dari 3 lajur menjadi 2 lajur yang akan menuju ke alun-alun Ujung Berung. Dan dari arah kanan Jalan Soekarno-Hatta menuju Jalan Raya Gede Bage saat ini juga dalam mengalami penambatan kecepatan menjelang traffic light, namun lepasnya kembali normal. Kami mengimbau bagi para pengguna jalan harap mengantisipasi adanya kawasan rel kereta api dan juga Mall Summarecon baru yang seringkali menghambat perjalanan kendaraan di titik ini, dan juga tetap bersabar karena banyaknya aktivitas para pejalan kaki yang seringkali berlalu lalang. Dan kami informasikan juga perempatan Patung Kujang Gede Bage ini merupakan akses titik pertemuan arus kendaraan, yaitu dari arah Cilenyi Cibiru dan Jalan Raya Arteri Cirebon Bandung yang akan menuju ke kota Bandung. Ya, jumlah volume kendaraan pun akan terus mengalami peningkatan sampai dengan tanggal 4 Januari 2026, baik yang akan menuju ke Jabodetabek. Untuk itu kami mengimbau bagi para wisatawan yang akan pulang nanti ke Jabodetabek agar menyiapkan kondisi fisik Anda dalam keadaan prima dan juga pastikan etol Anda dalam keadaan cukup. Dan jika merasa lelah atau mengantuk, silakan beristirahat ke rest area yang sudah disediakan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Sekian Brigadir Audi melaporkan langsung dari kawasan Patung Kujang Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Kita kembali ke studio, silakan. Polri melalui Satgas Humas Operasi Lilin 2025 menyampaikan update terkini situasi lalu lintas dan penyeberangan selama Natal dan Tahun Baru. Berikut paparan terkini hari ke-12 operasi dari juru bicara Ops Lilin 2025, Kombes Pol Umi Fadila Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini, Jumat 2 Januari 2026, saya selaku juru bicara Polri dalam Operasi Lilin akan menyampaikan update situasi kondisi lalu lintas pada hari ke-12 pelaksanaan Operasi Lilin tahun 2025. Laporan harian Operasi Lilin tahun ini dibuat dengan maksud memberikan informasi kepada masyarakat tentang situasi Kamseltib Carlantas pada tanggal 1 Januari 2026. Informasi pertama yang dapat kami sampaikan adalah terkait data perbandingan volume arus lalu lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 pada pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dengan rincian sebagai berikut. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama arah Trans Jawa sebanyak 30.249 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama sebanyak 29.000 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Kaliurip Utama arah Bandung sebanyak 31.666 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Kaliurip Utama sebanyak 26.457 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupa arah Merak sebanyak 34.613 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikupa sebanyak 42.172 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Ciawi arah Puncak sebanyak 31.943 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Ciawi sebanyak 38.827 kendaraan.
Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Merak sebanyak 3.918 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Merak sebanyak 4.618 kendaraan. Informasi kedua, situasi Kamsel Tipcar Lantas. Data kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis 1 Januari 2026 di seluruh Indonesia sebanyak 160 kejadian dengan rincian 21 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, dan 236 orang luka ringan. Kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik dan balik Nataru 2025 agar memastikan kondisi fisik sehat serta periksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Manfaatkan rest area seefektif mungkin untuk beristirahat dan pastikan saldo uang elektronik Anda tercukupi. Untuk para pemudik yang akan ataupun sedang melakukan perjalanan dapat mengakses aplikasi Google Maps dan menghubungi call center 1500669 SMS Center 9119 untuk mendapatkan informasi tentang arus lalu lintas. Demikian update operasi lilin 2025 pada hari Jumat 2 Desember 2026. Dan kami akan terus memberikan update selanjutnya. Salam presisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia merilis data terbaru aktivitas penyeberangan laut pada hari ke-12 pelaksanaan Operasi Lilin 2025. Data ini disampaikan sebagai bentuk informasi kepada publik mengenai pergerakan penumpang dan kendaraan selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Polri mencatat aktivitas transportasi laut hari ke-12 Operasi Lilin 2025 mencapai 893 perjalanan dengan jumlah penumpang terbanyak 144.358 orang. Sementara itu, angkutan kendaraan melalui jalur laut juga tercatat dalam jumlah yang cukup tinggi. Kapal yang beroperasi sebanyak 893 perjalanan. Jumlah penumpang sebanyak 144.358 orang, kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 13.156 unit, kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 15.631 unit, bus sebanyak 1.215 unit, dan truk sebanyak 6.258 unit. Polri mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan arus mudik maupun balik Nataru agar senantiasa mengutamakan keselamatan, termasuk juga memastikan kondisi fisik dalam keadaan sehat, memeriksa kesiapan kendaraan, memanfaatkan rest area untuk beristirahat, serta memastikan saldo uang elektronik tercukupi. Polri menegaskan komitmen untuk terus hadir memberikan pengamanan dan pelayanan terbaik demi terwujudnya perjalanan Natal dan Tahun Baru yang aman, nyaman, dan lancar. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo melaksanakan peninjauan langsung arus balik libur Natal dan Tahun Baru pada Jumat 2 Januari 2026. Dalam kegiatan tersebut, Wakapolri menyampaikan hasil analisa data operasi Lilin 2025 yang menunjukkan terjadinya penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas dan fatalitas meninggal dunia. Wakapolri meninjau arus balik libur Natal dan Tahun Baru di Jasa Marga Tol Road Command Center Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 2 Januari 2026. Peninjauan ini merupakan bagian dari langkah strategis Polri dalam mengawasi dan mengendalikan arus balik Nataru secara real time. Dalam peninjauan, Wakapolri didampingi Direktur Utama PT Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantono, Kakor Sabara Barkam Polri, Wastama Ops Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Dirgakum Korlantas Polri. Dalam momentum ini, Wakapolri menyampaikan bahwa Polri dapat melihat secara real time operasionalisasi command center. Data tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan diskresi di lapangan. Saya sampaikan kepada rekan-rekan, alhamdulillah sampai dengan hari ini dari hasil laporan yang saya dapat, untuk operasi Lilin dapat berjalan dengan sangat lancar. Ya, kemudian kejadian-kejadian menonjol hanya terjadi di awal aja, Pak. Untuk kejadian laka lantas, alhamdulillah juga sudah dapat tertangani juga dengan baik.
Dari data yang ada dan kita analisa sampai dengan hari ini paparan di Dirgakum, bahwa untuk angka laka lantas itu mengalami penurunan sekitar 6,sekian%. Kemudian untuk fatalitas meninggal dunia mengalami penurunan 28,sekian%. Artinya bahwa dengan kerja kolaborasi dan persiapan yang cukup matang, kita bisa melayani bagi seluruh masyarakat yang melaksanakan momentum untuk Natal dan Tahun Baru. Perlu sampaikan juga rekan-rekan, dari hasil kerja kolaborasi dan sinergi dari Pak Dirut Jasa Marga, dari Command Center yang kita miliki, ini sangat penting. Ya, real time dari seluruh data, jumlah kendaraan yang keluar dan yang masuk, demikian juga bagaimana tentang kondisi di jalan, baik itu cuaca dan juga kebutuhan masyarakat di jalan, kita bisa meminimalisir dan memitigasi fatalitas-fatalitas yang terjadi di seluruh ruas jalan tol, bukan hanya di Jawa, tapi di seluruh Indonesia. Ini merupakan langkah baik agar nanti persiapan kami tentunya dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat, khususnya pada kegiatan operasi ketupat yang akan datang, yang relatif persiapannya hanya sekitar 1 bulan. Ini harus lebih maksimal lagi. Meski puncak arus balik telah terlewati, Polri tetap memberikan perhatian terhadap sisa arus balik pada tanggal 3 hingga 4 Januari 2026. Seiring aktivitas masyarakat yang akan kembali normal pada tanggal 5 Januari. Peninjauan langsung oleh Wakapolri ini menegaskan komitmen Polri hadir dalam memberikan pelayanan terbaik demi mewujudkan arus balik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang aman, lancar, dan kondusif. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.